semuanya? Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, kalau ibu tanya kabarnya kalian, kalian jawabnya, aku baik, aku sehat, yes, yes, yes. Bisa toh? Bisa, Ibu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Aku baik, aku sehat. Yes, yes, yes. Kalian sudah berdoa? Sudah, Ibu. Kalian sudah presisi toh? Bagaimana sekretaris sudah presisi? Riri? Sudah. Siapa yang tidak ada tadi? Mereka kenapa? Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menyampaikan kesepakatan atau aturan dalam pembelajaran hari ini. Untuk aturan hari ini, yang pertama, mendengarkan saat guru dan teman berbicara. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum berbicara. Dan yang ketiga, saling menghargai dan tidak mengejek teman. Keempat, menjaga kebersihan. Dan kelima, tidak membuat keributan saat pembelajaran berlangsung. Bisa? Bisa, Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum masuk kepada materi inti, kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Ya, satu orang terus semangat. Sofi, ikuti Sofi ya kalau bisa. Berdiri semuanya. Teguh semangat. Melihat. Teguh fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Terima kasih untuk Kakak Sofi. Sebelum masuk pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik kelas 6 mampu menjelaskan dengan benar pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, melalui kegiatan membaca dan diskusi kelompok, peserta didik kelas 6 mampu menjabarkan dengan benar kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara dengan menyebutkan maksimal 3 fungsi. Dan yang ketiga, peserta didik kelas 6 mampu menganalisis persamaan Pancasila sebagai dasar negara dengan fondasi bangunan dengan melihat gambar dan tanya jawab maksimal 2 persamaan. Dan yang terakhir, peserta didik kelas 6 dapat menunjukkan sikap bersama, menghargai pendapat dan tanggung jawab selama kegiatan diskusi kelompok dengan mencapai minimal 3 indikator sikap dalam lembar observasi. Sebelumnya, siapa yang pernah melihat gedung yang tinggi? Saya. Di mana itu Dini? Di sini. Apa nama gedungnya? Iya. Nah, pertanyaan lanjutannya, bagaimana kalau ini gedung ini tidak memiliki fondasi yang kuat? Ya, pertanyaan saya bagaimana kesepakatannya tadi? Ya, ini Maka bangunan itu akan roboh, Ibu. iya betul sekali. Ya, nanti Cepat tentu Ibu. ya. Nah, begitu juga dengan Pancasila. Nah, sebelum masuk di situnya, Ibu akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan panca memiliki arti yaitu 5, sedangkan sila yang itu dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPU PKI. Ya, kalian sudah tahu bunyi-bunyi Pancasila toh? Sudah, Ibu. Silakan yang bisa sebut sila pertama. Riri. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Kemanusiaan yang angkat tangan. adil. Nanti Kemanusiaan yang adil dan beradab. ketiga, di sini. Persatuan Indonesia.
Kelima, empat sesi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, bisa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian pintar-pintar ya, karena kalian sudah kelas. Jadi pasti sudah tahu yang namanya bunyi Pancasila dan juga lambang. Nah, nilai-nilai dalam setiap sila. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai beribadah sesuai agama masing-masing dan menghormati teman-teman yang berbeda agama. Siapa yang bisa sebutkan contoh sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Ya, keren. Ya, yang lain? Saya. Pergi gereja setiap hari. Iya. Betul sekali. Dan sila yang kedua, sila. Ya, siapa yang bisa tahu sila kedua tadi? Kemanusiaan dengan derajat. Nilainya tidak membuli teman, bersikap sopan dan membantu teman yang kesulitan. Semisal, indiko, dia memiliki kekurangan. Semisal dia ini dugas deh, tidak boleh bully-bully begini. Ini lempeng sudah ini, tidak boleh begitu Dan sila yang ketiga, siapa yang bisa tahu sila ketiga? Nah, nilai yang terkandung adalah berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Di sini agamanya agama Katolik semua. Misalnya karena kita di sini punya agama yang sama. Nanti kalau ada orang baru yang agamanya Islam, tidak boleh begini. Dia Islam, tidak boleh teman dengan dia. Tidak boleh ya, harus berbaur. Dan sila yang keempat yaitu nilainya adalah mengambil keputusan bersama dan mendengarkan pendapat teman dengan baik. Semisal, karena menjadi kebiasaannya kita, pasti ada diskusi kelompok. Engkau katakan, dia punya pendapat tidak baik, jangan kita peduli dia punya pendapat. Tidak boleh begitu, harus mendengarkan pendapat teman lain. Dan sila yang kelima, keadilan sosial rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung adalah membagi tugas kelompok secara adil dan bersikap jujur setiap hari. Bisa toh? Bisa mengamalkan nilai yang kelima ini? Bisa. Mengapa Pancasila sangat penting? Alasannya adalah yang pertama, menjadi dasar maksudnya di sini semua kegiatan pemerintahan harus sesuai dengan nilai Pancasila. Tidak ada kegiatan pemerintahan yang melenceng atau di luar dari nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, sebagai dasar hukum. Di sini memiliki arti semua peraturan dan undang-undang di Indonesia berlandaskan Pancasila. Tidak ada undang-undang yang tidak mengambil nilai-nilai Pancasila. Tidak ada undang-undang yang melarang kita untuk memiliki atau menganut agama sesuai yang kita mau. Dan yang ketiga, menjadi pedoman masyarakat. Menjaga kehidupan, mengajarkan hidup rukun, saling menghormati dan bekerja sama. Kalian sudah tahu sila-sila Pancasila tadi toh? Sudah tahu nilai-nilai yang terkandung? Nah, kalian pikir tidak? Ada tidak ajarannya ini Pancasila yang mengajarkan halal dulu? Tidak. Semuanya mengajarkan supaya kita hidup
penjaga artinya menyatukan bangsa yang beragam suku, agama, dan budaya. Kalian tahu ini Indonesia itu negara yang memiliki yang tahu katakan tapi Suku yang paling banyak. yang lain sebelah sana dulu. Angkat tangan Sofi. Iya. Indonesia memiliki beragam budaya, agama, dan juga suku. Jadi, dengan adanya Pancasila, maka Indonesia bisa menjadi negara yang hidup rukun. Kedudukan Pancasila. Kalian lihat ini gambar? Lihat. Ini kira jelas. Ya, ini gambar piramida. Gambar piramida kedudukan Pancasila. Bagian bawahnya adalah dasar dari Pancasila. Nah, dasar negara. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama adalah sebagai dasar negara, landasan utama penyelenggaraan negara dan semua kebijakan pemerintah. Itu tadi tuh. Semua kebijakan pemerintah, aturan dan sebagainya harus mengikuti Pancasila. Dan yang kedua, ini piramida yang kedua ini, di bagian yang kedua, yaitu pandangan hidup. Pedoman bagi masyarakat untuk hidup rukun dan saling menghormati. Prinsip panduan untuk kehidupan sehari-hari dan yang harmonis. Dengan menggunakan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, maka terciptanya hidup yang rukun. Dan yang paling atas itu sebagai ideologi bangsa. Artinya panduan membangun negara yang adil dan makmur. Fungsi Pancasila bagi Indonesia. Yang pertama sebagai yang kedua sumber hukum, dan yang ketiga dan yang keempat. Nah, masuk pada slide yang terakhir. Kalian lihat ini gambar. Bisa lihat dong? Bisa baca yang ini terang? Bisa. Pancasila dan fondasi negara. Nah, kalian lihat ini gambar. Misalnya, ini gambar yang tinggi ini, Ibu kasih keluar saja beberapa batunya. Apa yang terjadi? Roboh toh? Ya. Begitu juga dengan kita yang menganut Pancasila sebagai dasar negara. Misalnya salah satu saja, karena kita tadi ini terdiri dari beberapa suku, budaya, dan bahasa. Misalnya kasih keluar saja sila pertamanya, karena kita tadi banyak agamanya. Kasih keluar dia punya sila pertama. Apa yang terjadi? Amburat dulu saja kita punya agama di dalam. Tidak ada yang begini, yang menganut sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nanti ada yang begini, kau punya agama itu tidak baik, menjadi perpecahan atau terjadinya sebuah konflik. Nah, supaya kalian lebih paham dengan materi Pancasila sebagai dasar negara dengan melakukan analogi eksperimen singkat menggunakan Lego dengan kaki. Kan kalian sering main Lego tuh. Kalian tahu gunanya Lego? Maksudnya, kamu tahu cara mainnya Lego? Susun. Kalau yang tidak tahu Lego berarti anak kampung dia. Ini yang namanya Lego. Bisa tuh? Nanti ibu bagi kalian dalam dua kelompok. Bagian sini dengan yang ini. Ini yang Legonya.
dengan kartu. Kalian susun Lego dengan ini kartu itu membuat sebuah bangunan. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya nanti. Cepat deh, karena kita ada kegiatan lebih lanjutnya nanti. Ini punya LKPD-nya. Baca petunjuk, oke? Di sini petunjuknya, lakukan eksperimen menyusun Lego dengan kartu itu menjadi sebuah bangunan sederhana. Amati bagian fondasi bangunan yang lebih kuat dan diskusikan pertanyaan kelompok yang bagian belakang ini. Dan juga tulis dia punya jawaban. Susun membuat sebuah bangunan. Ya, 2 orang karena dengan kau 1. Bisa cepat-cepat. Buat dasar yang kuat. Satu orangnya kerja di ini, dia punya LKPD-nya. Ya, Ray. Pak, guli ini terus. Ini kakiku ada tuh, Pak. Ibu, sudah Ibu? Sudah. Siapa masuk? Kalian bagian depan bisa lihat mereka punya bangunan. Bisa Ibu. Bagian depan. Gimana? Bagian depan bisa lihat. Gimana? Bisa Ibu. Dia punya pertanyaan sudah. Apa fungsi utama dari pembangunan bangunan? Misalnya, saya kasih kuat dia punya satunya sudah. Boleh tinggi bangunan ini. Asal ibunya sana. Sudah toh? Untuk kelompok yang mendapatkan Lego tadi bisa melakukan presentasi di depan. 2 orang.
Baik teman-teman, kami akan menyaksikan hasil penyusunan Lego kami dan menjawab LKPD yang diberikan. Pertanyaan pertama, apa fungsi utama fondasi dalam sebuah bangunan? Jawaban kami, sebagai dasar pada bangunan. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika fondasi bangunan tidak kuat? Jawaban kami, maka bangunan itu tidak akan cepat runtuh atau roboh. Pertanyaan ketiga, mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara? Jawaban kami, karena menjadi landasan atau pedoman hidup. Apa akibatnya jika Pancasila ditinggalkan dalam kehidupan berbangsa? Jawaban kami, maka akan terjadi pecahan negara. Baik, terima kasih. Kelompok yang kedua, karena mereka punya bangunan tidak bisa dibawa ke depan, jadi dari sini saja mereka punya bangunan. Bisa berdiri untuk lihat mereka punya bangunan bagian depan. Bisa, Ibu. Bisa. Ya, silakan. Oke, pertanyaan diskusi yang pertama, apa fungsi utama fondasi dalam sebuah bangunan? Jawaban dari kelompok, sebagai dasar atau tumpuan untuk membuat bangunan yang kuat atau kokoh. Yang kedua, apa yang terjadi jika fondasi bangunan tidak kuat? Jawabannya, tentunya jika fondasi bangunan tidak kuat, pasti bangunan itu akan runtuh. Yang ketiga, mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara? Karena menjadi landasan Karena menjadi landasan apa? Negara. kehidupan. Yang keempat, Nah, dari kedua bangunan ini, kalian bisa lihat mana yang kuat dan mana yang tidak, toh? Iya. Bagaimana kalian kalau nanti satunya saja, yang bagian Lego dengan bagian kartu ini dikeluarkan, satu bagian dasarnya kan? Bangunan apa itu? Robot, toh? Begitu juga dengan Pancasila. Sekarang kalian sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian tadi. Kalian sudah mengerti dengan analogi, toh? Iya, sudah. Nah, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Angkat tangan. Ya, ini silakan. Jadi, ternyata jika sebuah bangunan tidak memiliki fondasi yang kuat, maka bangunan itu akan cepat roboh, Ibu. Begitu juga dengan Pancasila, Ibu. Jika kita tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan tidak menggunakan Pancasila sebagai pedoman untuk membuat aturan, maka akan adanya perpecahan negara, Ibu. Baik, terima kasih untuk ini. Tepuk tangan untuk ini dulu. Ya, sekarang materi kita sudah selesai tentang Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kita lakukan sekarang adalah berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Satu orang Evan, kita doa. Kita doa. Ya. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin.